tentang kitab yang dibenarkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara, dalam renungan pagi hari ini Muhammad Kece akan membahas tentang kitab yang dibenarkan oleh Allah. Apa kitab yang dibenarkan oleh Allah? Menurut rukun iman, Faslun Ariyata hiji pasal. Arkanu ila imani, ari pirang-pirang rukun iman, sitatun itu ada 6. Al-awalu yang pertama, antu'minu billah, beriman kepada Allah, wa malaikat yang kedua, wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, wa rusulihi, beriman kepada utusan-utusannya Allah. Yang kelima, wa bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, wabil qadari khairihi wasarihi minallahi ta'ala, beriman kepada takdir atau kejadian baik atau kejadian itu dari Allah Ta'ala. Ini menurut rukun iman yang rukun iman yang ada 6. Di mana rukun iman itu tercatat? Yaitu di kitab kuning ini. Kitab kuning Kasifatu Saja atau Sapinatun Najah. Siapa pengarang kitab Kasifatu Saja, Sapinatun Najah ini? Pengarangnya adalah di sini. Nah, di sini tertulis nama Syekh Nawawi Al-Bantani, mazhabnya Imam Syafi'i. Siapakah Imam Syafi'i? Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i itu yang mengajarkan hukum-hukum Islam di Asia Tenggara. Imam Syafi'i ini mazhab yang kedua. Tugas Imam Syafi'i mengajarkan Islam bagian Asia, Indonesia, Malaysia, itu ajarannya Imam Syafi'i. Yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu rukun iman yang nomor 3,
Apa itu? Yaitu wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Apa yang termasuk di dalam kitab-kitabnya Allah? Yang pertama Taurat, Zabur, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Inilah kitab Allah yang diakui dibenarkan oleh Allah. Siapa yang menunjukkan bahwa kitab Allah itu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran? Kitab kuning ini. Kitab inilah yang mengajarkan, menunjukkan bahwa kitab yang dibenarkan oleh Allah itu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Kemudian kitab apa yang dibenarkan oleh Allah menurut Quran? Yaitu Taurat dan Injil. Kalau tadi mengenai rukun iman diterangkan oleh kitab Safinatun Najah, kitab karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang disebut hadis. Kitab Safinah ini kitab yang menjabarkan tentang rukun-rukun. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, yang saya sampaikan pagi hari ini adalah tentang rukun iman. Di dalam rukun iman ini ada yang namanya beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu tadi yang saya sampaikan, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Quran menunjuk kitab yang dibenarkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil, sebagaimana dikatakan di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga. Di Al-Quran dijelaskan yang berbunyi, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil, yang artinya nazzala, dia telah menurunkan, alaikum, kepadamu, kitab al-kitabah, yaitu Alkitab, bil haqi, dengan kebenarannya, musaddiqan, yang dibenarkan, lima baina yadaihi, segala perkara yang ada di dalamnya, wa anzala Taurat wa anzala Taurata wal Injil, dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Ini yang berbicara ayat Al-Quran. Kalau saudara percaya bahwa ayat Al-Quran itu firman Allah, berarti saudara harus percaya bahwa kitab yang dibenarkan oleh Allah itu ada 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Hadis dan fikih itu tidak termasuk kepada kitab-kitab Allah. Kenapa? Karena kitab tersebut
adalah karangan manusia. Jadi orang yang mengikuti rukun Islam itu orang yang mengikuti karangan manusia. Lalu bagaimana kita akan dibenarkan di hadapan Allah kalau dalam peribadahan sehari-hari kita mengikuti kitab karangan manusia? Itulah sebabnya banyak umat Islam melakukan ibadah tapi tidak punya keyakinan dari ibadahnya itu akan mendapatkan keselamatan. Kenapa tidak punya keyakinan? Karena kitab yang dijadikan rujukannya kitab karangan. Kitab yang dianggap firman Allah, yang benar-benar ayat-ayatnya dari Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran seperti ini, inilah kitab yang dibenarkan oleh Allah. Kitab yang dibenarkan oleh Allah menunjukkan. Nah, ini dia. Nah, pengukur ya. Nah, Ali Imran ayat yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan kitab yang dibenarkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil. Oleh karena itu saudara, kalau saudara ingin diselamatkan, mari cari Taurat dan Injil. Karena Taurat dan Injil lah yang dibenarkan oleh Allah menurut Al-Quran. Ada apa di dalam Taurat dan Injil? Di dalam Taurat dan Injil ternyata ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Jadi orang yang mengikuti Taurat dan Injil mempunyai cahaya, mempunyai petunjuk, tidak akan tersesat karena dia punya jalan terang, jalan yang lurus. Siapakah yang dijelaskan di dalam Al-Quran jalan yang lurus? Di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dikatakan, Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapakah jalan yang lurus itu? Menurut Al-Quran surat yang ke-61, surat 43 Al-Zuhruf ayat 61 dan 63. Jawaban dari surat Al-Fatihah ayat 6 tadi. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa jawaban dari surat 43 Al-Zuhruf ayat 61? Wa innahu la ilmun lisaati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hadda siratum mustaqim. Artinya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu jangan ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat.
Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Aku inilah jalan yang lurus. Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus. Janganlah saudara meragu-ragu mengikuti Isa Al-Masih. Ayat 63 mengatakan, walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmati wa yubayyana lakum ba'dal ladzi tahtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un, yang artinya, dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Menurut Al-Zukhruf ayat 63 di situ dijelaskan, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi orang bisa bertakwa kepada Allah yaitu mentaati ajaran-ajaran Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih itu seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih itu kalimatullah. Isa Al-Masih itu firman Allah. Isa Al-Masih itu orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi kalau orang yang didekatkan kepada Allah itu memberitahukan kepada kita tentang jalan yang lurus, maka wajib hukumnya kita percaya. Berarti perkataannya benar, sesuai perintah Allah. Berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah, menceritakan tentang Allah akan sangat ngawur, akan sangat ngaco. Begitu. Dan di dalam surat 3 Al-Imran ayat yang ke 55 di situ dikatakan, Salam teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umurnya, dipermudahkan rezekinya, amin. Izinkan saya untuk intro dulu, menjeda video ini sebentar saja. Teman-teman, mohon dukungannya ya. Untuk channel ini mohon dibantu ya, di subscribe, di like, ataupun di share, ataupun dikasih komentar, supaya channel ini terus berkembang ya. Dan juga harap ditonton ya sampai selesai, supaya apa yang disampaikan tidak ada kesalahpahaman. Oke teman-teman, terima kasih, selamat menyaksikan kembali. bahwa orang yang, boleh saya baca semuanya ya. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ila wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma illa marji'ukum. Sampai situ dulu. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, ini Allah yang berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku
serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu. Allah berkata di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-55 bahwa Isa kembalinya kepada Allah. Pengikut Isa di atas orang kafir hingga hari kiamat. Di dunia juga pengikut Isa diberikan keunggulan, dan pengikut Isa kembali kepada Allah. Pengikut Isa bukan orang kafir. Pengikut Isa adalah orang yang ditinggikan di dunia dan di akhirat. Dan hanya Isa dan pengikutnya lah yang kembalinya kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kalau saudara ingin selamat, saudara hijrah kepada dalam Taurat dan Injil. Petunjuk Allah hanya ada di dalam Taurat dan Injil, bukan di kitab lain. Kitab yang sempurna adalah Taurat dan Injil. Kitab yang dibenarkan oleh Allah, Taurat dan Injil. Apa yang ditunjukkan di dalam Taurat dan Injil, itulah yang benar di hadapan Allah. Apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran mengenai orang yang dekat dengan Allah adalah Isa Al-Masih, Ruh Allah, Kalimatullah. Saudara ingin selamat, hijrah menjadi pengikut Isa Al-Masih. Kiranya renungan pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera Indonesia merdeka. Salam, jumpa lagi dengan saya Muhammad Kece dalam channel Muhammad Kece. Malam ini mulai aktif di YouTube. Terima kasih, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa sejenak, memohon izin kepada Tuhan Yesus yang telah memberi kesempatan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Ya Bapa, pada malam ini anakmu mau menyampaikan pesan-pesanmu melalui kitab Roma. Tuhan, biarkanlah apa yang keluar dari mulut bibir hambamu ini merupakan pesan-pesanmu untuk jiwa-jiwa, untuk umat-umatmu Bapa, biar menjadikan rema dan menjadi kekuatan, tetap setia sampai mendapatkan mahkota kehidupan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Puji syukur dan hormat saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kesempatan pada malam hari ini untuk live di channel Muhammad KC, dan juga terima kasih kepada admin yang telah mengatur waktu menata acara di tempat ini. Dan pada kesempatan hari ini juga saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang mengulurkan tangannya untuk membantu pelayanan Muhammad KC dalam penginjilan, dalam pengabaran Injil. Kepada yang telah mengulurkan tangan, saya ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus membalas dan memberkati saudara dan saya. Diberkatilah keluarganya, diberkatilah pelayanannya, diberkatilah pekerjaannya. Apapun yang dibuatnya berhasil, yang mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Baik saudara, dalam kesempatan ini
Muhammad Kece akan bercerita tentang upah dosa adalah maut. Sumbernya dari kitab Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada malam ini kita bincang-bincang bercerita tentang upah dosa. Apa yang dimaksud dengan upah dosa? Yaitu upah dosa itu adalah konsekuensi yang diperoleh manakala kita melakukan dosa. Akibat dari perilaku dosa yaitu kematian. Tetapi ada kasih karunia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu yang akan memberikan hidup yang kekal, yang akan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Kita bisa dapat karunia, kasih karunia di dalam siapa? Tentu di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam yang lain. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Kita menyembah Yesus, mendengarkan firman-firman-Nya, apa pesan-pesannya, apa yang harus dilakukannya. Tentu pesan Tuhan Yesus adalah mari kita saling mengasihi, karena Yesus telah mengasihi. Mari kita hidup sebagai sahabat-sahabat Yesus Kristus. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah sahabat. Karena karena hamba tidak akan tahu apa yang ada pada tuannya. Tetapi sahabat, kita akan tahu ada keterbukaan. Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Oleh karena itu jangan gelisah hatimu. Jadi kita di dalam Yesus harus tenang. Apapun yang dilakukan demi nama Tuhan Yesus, demi memuliakan nama Yesus, kita akan selalu diberkati Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari memposisikan diri ke dalam Roh Kudus, ke dalam hadirat-Nya. Karena di luar Yesus tidak ada kebahagiaan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kalau dulu hidup kita sering berbuat jahat, mulai hari ini, mulai malam ini, stop perbuatan jahat. Kenapa saudara? Kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan akan menghadap kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini menjemput kita bagaikan pencuri di tengah malam. Tidak tahu, tidak memberitahu dulu. Kita masih diberikan kesempatan hidup, kita diberikan kesempatan untuk bertobat, kita diberi kesempatan untuk menabur, kita diberi kesempatan untuk memperluas kerajaan Tuhan, agar mendapatkan buah-buah yang tetap dan mendapatkan mahkota kehidupan yang disebut kasih karunia itu tadi. Karena Allah itu ialah hidup yang kekal. Kita untuk mendapatkan hidup yang kekal memang tidak mudah. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, mengorbankan nyawanya demi mendapatkan nyawanya kembali. Dan terbukti Tuhan Yesus hidup kembali, diangkat ke surga dan akan turun lagi. Itu sangat jelas di dalam kitab suci dikatakan Yesus akan turun lagi menjemput kita
supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Ini dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kata Tuhan Yesus, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, bagaimana kita tidak bahagia? Tuhan sendiri yang akan menjemput kita. Ibarat begini, saya ilustrasikan, saya misalkan mau ke Jakarta dari daerah. Kalau saya diundang oleh orang Jakarta, saya begitu gembira dalam perjalanan, tidak akan repot-repot harus tanya-tanya orang, karena kita bersama orang yang dari Jakarta. Kata orang dari Jakarta, "Hei Mas, sekarang Mas naik bis ini dengan saya, kemudian mau istirahat, mau tidur di dalam di jok, mau makan, bebas, silakan. Nanti setelah sampai di Jakarta, kalau Anda tidur atau ketiduran, akan saya bangunkan." Itulah enaknya mengikuti yang tahu Jakarta. Berbeda dengan orang kampung yang mengajak ke Jakarta, tahu mendengar daerah Jakarta hanya kata orang, kemudian mengarang-arang, membuat alamat sendiri, itu dijamin akan tersesat. Kalau kita mengikuti kitab karangan, pasti akan tersesat. Jadi bagaimana kita supaya sampai ke Jakarta dengan baik? Tentu kita harus taat kepada orang yang menuntun kita, membawa kita ke Jakarta. Ini di dunia. Demikian juga ke akhirat kelak nanti. Kalau kita salah mengikuti, maka tersesat akan terjadi. Kalau kita di dunia salah mendapatkan petunjuk, maka kita akan tersesat. Tuhan sudah menurunkan petunjuknya melalui Alkitab, melalui Taurat dan Injil. Kalau kita meninggalkan Taurat dan Injil, maka sudah barang tentu hidup kita akan meraba-raba, akan sengsara. Kenapa kita sengsara? Karena kita mengikuti kehendak pribadi, mengikuti pengalaman sendiri yang belum pernah banyak pengalaman. Oleh karena itu, ada ayat yang mengatakan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima berkata, terkutuklah Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini ilustrasinya tadi ibarat orang yang mau ke Jakarta dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan orang yang berasal dari Jakarta itu tadi. Alkitab Yeremia 17 mengatakan di ayat 5-nya, maka terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Dalam hal ini mengandalkan manusia artinya mengandalkan kepintarannya sendiri, atau mengandalkan orang lain kepercayaannya yang diyakini bahwa itu orang itu pintar. Terlalu mengandalkan mereka, itu juga merupakan suatu kesalahan. Mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa kita jag-jag, merasa kita kuat, merasa kita pandai, itulah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi hatinya menjauh daripada Tuhan, tidak pernah memohon pertolongan kepada Tuhan, menjauh, tidak teriak, tidak minta kepada Tuhan. Nah, ini yang sering terjadi. Tetapi kalau kita hidup seperti ini, ia akan seperti semak bulus di padang belantara
ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Coba bahkan saudara, kalau kita pergi padang, bayangkan kalau mengalami hal seperti itu, panas terik matahari, harus berjalan di padang gurun, begitu menderita. Itulah yang mengandalkan kekuatan sendiri. Namun yang dimaksud dengan karunia Allah, ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, di sini saudara, kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya untuk hidup kita, untuk sandang pangan kita. Tidak perlu khawatir lagi. Andalkanlah Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang memiliki segalanya. Andalkan Tuhan. Para penginjil harus mengandalkan Tuhan, bukan hanya penginjil. Para hamba-hamba Tuhan juga semuanya harus mengandalkan Tuhan. Kita harus menaruh harapan kepada Tuhan. Telah baik kita inginkan, harapan doa banyak dikabulkan Tuhan. Itulah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Apa kenikmatannya di dalam berserah kepada Tuhan? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah kalau kita berserah diri kepada Tuhan. Digambarkan dengan pohon yang ditanam di tepian air, akarnya merambat terus hidup, akarnya terus mencari air, terus merambat ke tepi air. Ini orang yang berserah diri kepada Tuhan, tidak takut kelaparan, tidak takut sengsara, terus berjalan mengabarkan kabar kebaikan, tidak takut dengan corona, tidak takut dengan orang jahat, terus saja menyampaikan kebenaran, terus saja sampaikan firman Tuhan, terus sampaikan kabar baik Injil ke segala bangsa. Nah, kalau sudah punya harapan demikian, kita tidak akan datang merasa panas terik. Kita tetap akan daun hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak takut dengan kekeringan. Ya, dengan batang air, dekat batang air, pohon pun akan selalu rindang karena selalu disejukkan dengan air itu. Air dalam hal ini adalah kehidupan. Demikian juga orang yang berjalan dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, hidupnya akan selalu ceria, bergembira, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesusahan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah ekonomi, dalam kehidupan tidak kekurangan, mengalir dan mengalir terus. Inilah kasih karunia Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, kesimpulan, jalan untuk keselamatan, untuk mendapatkan kasih karunia hidup yang kekal, yaitu melalui Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus memberikan harapan. Setelah menyediakan tempat, akan turun lagi menjemput kita yang percaya, yang tidak pudar imannya, yang tetap setia sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Oleh karena itu saudara, Muhammad Kece berpesan malam ini, jangan melepaskan kebenaran Yesus Kristus, jangan meninggalkan Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Sebagaimana di dalam kitab suci yang dulu saya pakai, yaitu Al-Quran, di surat 3 Al-Imran ayat yang ketiga berkata, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Artinya saudara, Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang diturunkan kepadamu, yaitu menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran dengan jelas menerangkan,
bahwa Allah menurunkan Taurat dan Injil. Ini saudara yang harus diperhatikan. Al-Quran tidak mengatakan bahwa Allah menurunkan hadis dan fikih. Berarti dengan kata lain, orang yang mengikuti hadis dan fikih tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga, tidak mempunyai harapan keselamatan. Mari saudara, hijrah kepada Taurat dan Injil. Karena Taurat dan Injil dibenarkan oleh kitab Al-Quran. Hadis dan fikih juga dibenarkan oleh pengikutnya, hanya dibenarkan oleh agamanya. Kalau menurut Allahnya, wallahu alam bisawab. Jangan terkecoh saudara. Kitab yang diturunkan itu hanya Taurat dan Injil, bukan kitab-kitab lain, bukan kitab komik, bukan kitab kuning, bukan kitab Arab, tapi Taurat dan Injil. Kenapa? Karena Taurat dan Injil adalah wahyu Allah, firman Allah. Itulah Taurat dan Injil. Saudara, kiranya sebagai pembukaan pada malam ini, cukup sekian dulu terkait dengan upah dosa adalah maut. Kiranya malam ini ada saudara-saudara kita yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, ngobrol bareng dengan Muhammad Kece, malam ini dipersilahkan. Sekarang waktunya untuk berdiskusi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi waktu ini kepada admin. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Baik, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang memang bergabung dengan kami malam hari ini, ada link kami sudah berikan di layar monitor Bapak Ibu dan ada juga di live komentar. Ya, silahkan bergabung dengan lewat link tersebut. Terima kasih. Mari kita, siapa yang ingin bergabung pada malam hari ini? Silakan ya, silakan, ada link di live komentar ya, boleh masuk. Kami menunggu ya. Ya, mungkin belum ada Pak, masih belum ada. Baik. Ya, ini ya karena kita kan baru bisa live di sini, jadi mungkin para pemirsa masih belum terlalu banyak yang menonton nih. Oke, teman-teman, kita bicara lagi mengenai upah dosa. Teman-teman sudah mendengar bahwa upah dosa adalah maut. Kita harus meninggalkan dosa, matikan kedaginganmu, melepaskan kedaginganmu yang selalu menjadi hamba dosa, tapi kita harus kembali kepada menjadi hamba Allah, hamba kebaikan. Oke, Pak Lois, ada Lois ya, coba dimasukin Lois itu. Silakan yang ingin berbincang-bincang dengan Muhammad Kece, kita ngobrol-ngobrol. Karena kita memang sedang siaran perdana. Dalam hal ini masih dalam tahap belajar, tapi ya cukup lumayan lah. Sudah bisa live, sudah bisa berbincang-bincang dengan saudara dan saya. Oleh karena itu,
Saya mengharapkan partisipasi saudara, masukan-masukan yang sifatnya mengkritik dan membangun. Dipersilakan admin bisa masukkan yang ingin bergabung. Ya, untuk saat ini belum ada yang masuk. Kalau belum ada, di ruang live, Pak. saya akan Oke, baik. Ya, di sini ada 19 mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkannya anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kemudian yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pemulihan. Dulu berdosa, sekarang bertobat. Itulah target hidup kita. Dulu berbuat jahat, karena hidup di dunia kita hanya sebentar. Wah, sudah keluar pada waktu. Wah, sudah keluar. Ya, Lapangan dalam, bagas sudah. ada suara apa itu? Oke, di sini tolong atur jadwal live-nya, jangan tabrakan waktunya sama YouTube, apologit atau pendeta atau penginjilan hamba Tuhan yang lain. Waduh, iya ya. Sekarang yang barengan saya ini apologit penginjilan siapa ini? Ya Pak ya, Pak Jois, Pak Lois. Pak Lois memberitahukan bahwa jangan waktunya bebarengan. Boleh Pak, terima kasih masukannya. Kalau memang sekarang waktunya bisa bebarengan, saya mungkin akan mengubah schedule live. Mungkin bisa siang hari. Oleh karena itu Pak Lois, kalau boleh masuk aja supaya bisa berkomunikasi. Kami butuh dukungan, masukan, dan interaksinya. Baik, kalau belum ada, sambil menunggu saudara-saudara kita yang ingin berbincang-bincang dengan Muhammad Kece malam ini, kita tetap akan menyampaikan Roma 6 ayat tadi adalah intinya adalah maut. Kemudian kita harus dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Memang menjadi hamba kebenaran juga tidak mudah ya. Harus bayar mahal, harus ada risiko yang kita semua ada konsekuensinya. Perbuatan jahat ada konsekuensinya, perbuatan baik juga ada rintangannya. Karena dunia ini adalah tempat masuk. Dunia ini adalah tempat pembelajaran. Dunia ini tempat menabur, tempatnya menanam. Kalau di dunia menanam kebaikan, nanti di akhirat juga akan menerima kebaikan. Menabur yang jahat tentu akan menuai kejahatan, keburukan. Mengabarkan Injil, memberitakan Injil, itu suatu ibadah, yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain. Kenapa begitu? Karena yang tadinya orang itu diancam oleh menyelamatkan. Verse ayat yang ke-6, Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak
melalui aku. Inilah yang dikatakan tadi bahwa ilustrasi ke Jakarta, kalau tidak mengikuti orang yang berasal dari Jakarta, kita akan tersesat. Tapi kalau kita mengikuti orang yang berasal dari Jakarta dan kita taat kepada orang yang dari Jakarta itu, maka kita akan selamat dan damai sejahtera. Perlu saya pertegas lagi, demikian juga kepada surga. Kalau kita tidak mengikuti Yesus Kristus, kita tidak akan memperoleh keselamatan. Karena sudah tertulis di kitab para nabi dulu, bahwa hanya Yesus Kristuslah yang akan memberikan jalan, memberikan pintu masuk surga. Satu jalan menuju surga, satu jalan menuju neraka. Inilah keadilannya Allah, keadilannya Tuhan. Orang berdosa tidak dicampurkan dengan orang yang tidak berdosa. Orang berdosa punya tempat sendiri, orang yang menyucikan diri pun akan ditempatkan di tempat yang indah, di tempat yang menyenangkan, di tempat yang menyukakan kita, yang disebut surga Firdaus, Jannatul Firdaus, Jannatul Naim. Itu yang akan kita terima dari Sang Bapa, yaitu Yesus Kristus, Roh Kudus. Betulkah Yesus itu Tuhan? Kalau kita melihat dan membaca Alkitab, tentu kita akan menemukan siapa Yesus yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita tidak membaca kitabnya, bagaimana bisa mengenal Yesus dengan benar? Bagaimana bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan? Apalagi kalau kitabnya hanya karangan manusia, tentu tidak akan sinkron dengan kehendak Tuhan. Artinya tidak akan sejalan dengan kehendak Tuhan. Dua jalan punya tujuan. Ada jalan yang menuju kebaikan, ada jalan yang menuju kegelapan. Jalan terang harus pakai lampu. Nah, bagaimana untuk membuat lampu itu? Tentu kita harus menanam kebaikan-kebaikan itu. Oh, saya memberikan penginjilan ratusan juta, lampunya listrik yang 500 watt terang. Oh, saya menabur 1 juta, makin mengurang lampunya. Oh, saya menabung 100.000, memberikan persembahan 100.000, lampunya petromak. Oh, saya menabur 5.000, lampunya tempel. Oh, saya menabur 2.000, itu kebagian lilin yang hampir mati. Jadi menanam baik, maka terang pula lah cahaya kita. Menanam sedikit, sedikit pula jalan terangnya. Tapi kalau itu yang menanam sedikitnya orang kaya, kalau orang miskin nanam sedikit, setimpal dengan pendapatannya. Begitu. Apa yang diambil dari hikmah malam hari ini? Yaitu menentukan jalan. Mana jalan yang benar, mana jalan yang abu-abu. Artinya abu-abu, dilaksanakan terus ibadah, tapi hasilnya wallahu a'lam bishawab, itu jalan abu-abu. Benar atau salah tidak tahu, itu abu-abu. Tapi yang benar itu adalah ya dan amin, punya kepastian.
punya harapan. Enak dong hidup kalau sudah punya harapan. Oh, harapan saya punya rumah besar, harapan saya banyak mobil, begitu. Harapan saya dunia merdeka, itu di dunia. Harapan saya bebas kemana-mana, harapan saya corona segera berakhir, supaya Muhammad Kece bebas kemana-mana, begitu. Kita selalu berdoa, karena doa itulah komunikasi dengan Sang Bapa. Doa yang akan mencukupkan hidup kita. Memuji Tuhan dengan nikmat bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, bukan dengan bersusah payah. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan, marilah kepadaku yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk yang aku pasang itu ringan, dan aku pun lemah lembut. Teladan Tuhan Yesus adalah selalu rendah hati dan lemah lembut. Tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan radikalisme. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan berdoa dengan murah hati, dengan rendah hati, tapi bukan rendah diri. Ya, saya menyambut saudara-saudara yang ingin bergabung untuk bincang-bincang dengan Muhammad Kece malam ini dengan topik upah dosa adalah maut, kasih karunia adalah hidup yang kekal. Silakan siapa yang ingin berbincang-bincang. Adakah salah langkah bisa masuk? Atau Lois Banderas? Sinta aja, silakan masuk Sinta. Terima kasih, ya sangat memberkati katanya Sinta aja, Sinta aja. Ya, Pak Lois, Lois apa Ibu? Ibu Lois, haleluya, Tuhan Yesus memberkati Pak MKC, amin. Ya, Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu juga, Ibu atau Bapak. Ya, kepada admin atau mungkin Mas ada yang bisa diizinkan untuk berkomunikasi malam ini? Ya, untuk saat ini kan belum ada yang masuk link. Ya. Untuk saat ini belum ada yang masuk link. Masih belum ada. Ya. Baik. Belum ada yang masuk ya? Kita menunggu. Barangkali ada teman-teman yang ingin bergabung, silakan terbuka. Mungkin salah langkah ingin masuk. Ya, kita ngopi dulu, mau ke toilet dulu. Silakan sambil menunggu teman-teman. Kita akan menunggu teman-teman bergabung. Bergabung silakan, bergabung. Tunggu. Ya udah. Belajar upah dosa adalah maut, kasih karunia hidup yang kekal. Upah dosa adalah maut. Silakan yang mau bertanya atau mau bergabung ngobrol-ngobrol dengan MKC, silakan. Oke. Ya, kita hidup ini sebetulnya tidak penting.
Tapi kita punya harapan dan punya kepastian kalau memiliki satu alamat yang tepat. Teruslah berjalan, teruslah berbuat baik, teruslah mengabarkan keselamatan, mengabarkan Injil ke seluruh bangsa. Ini bagi para penginjil. Mungkin yang lain juga ada tergerak hati untuk menjadi penginjil. Silakan kita bergabung dalam mengabarkan Injil Kerajaan Tuhan, agar dunia ini menjadi dunia yang penuh berkat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Aduh, rambut ini sudah dua, harus tutupin malu. Ya, that is not connected. Siapa ini? Nathan. Ayo, Nathan. Pak Nathan, masuk Pak Nathan. Pak Nathan keluar dulu Pak, keluar dulu baru masuk lagi Pak. Sepertinya Bapak ada kesalahan nih. Keluar dulu baru masuk lagi. Iya, mic-nya itu. Coba Pak Nathan. Pak Nathan, kita keluar dulu, masuk lagi. That is not connected. Iya. Wah, diulang lagi. Ya memang kita maklum Pak, ini kan kita baru live perdana, jadi memang orang belum tahu sekali kalau kita ada acara live nih di channel Bapak ini. Jadi gini, maksud saya sih nanti kalau misalnya besok kan kita ada live di channel saya, jadi besok kita akan promosikan, kita akan beritahu ke mereka agar mereka juga dapat mengikuti setiap live yang akan tayang di channel Bapak ini nih, biar mereka bisa dapat ikut gitu loh. Jadi untuk malam ini mungkin kita jangan terlalu lama-lama, karena walaupun kita akan menunggu di sini kan belum banyak penonton, jadi mereka nggak bisa ikutin gitu loh Pak. Iya. Oke, nggak masalah. Kita akhiri dulu malam ini. Kita berdoa. Bapak, di dalam nama Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada malam ini, yaitu pada saat dalam mau yang telah hamba sampaikan Bapak di YouTube ini, dan lindungi kami juga YouTube ini, berkati dan gangguan-gangguan yang mengganggu amat kita ini ditolak di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, inilah pesan malam hari ini, live perdana ini, biarkanlah Engkau yang memperkenalkan mereka yang mengenal amat suci. Lindungi dan berkati dalam live malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Bapak atas kasih karunia-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal perkenalan sampai akhir. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, salam admin. Halo teman-teman semuanya, selamat siang, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja di sana dan maupun yang ada di luar negeri. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, amin. Dan itulah tadi cuplikan atau tayangan yang telah disampaikan. Semoga dari cuplikan atau tayangan tersebut memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ya, mohon dukungannya untuk channel ini. Jika suka dengan channel ini, dibantu di like, komen, subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.